Hidup ini adalah perjalanan yang luar biasa panjang, penuh misteri, penuh keindahan, penuh cobaan, dan penuh pesan tersembunyi yang seringkali tidak kita sadari. Setiap manusia lahir tanpa membawa apapun, lalu tumbuh dengan berbagai pengalaman, lalu melewati masa-masa penuh harapan, penuh luka, penuh pencarian, hingga akhirnya tiba pada satu pertanyaan besar yang sering menghampiri hati kita. Untuk apa sebenarnya kita diciptakan? Pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan filosofis. Ini adalah pertanyaan yang menentukan arah hidup. Ketika seseorang tidak tahu untuk apa ia hidup, setiap masalah terasa berat. Setiap kegagalan terasa seperti akhir dari segalanya. Setiap sakit, setiap musibah, setiap kehilangan, semuanya terasa tidak masuk akal. Tapi ketika seseorang mengerti tujuan hidupnya, ia mulai hidup dengan makna. Ia mulai melihat bahwa setiap detik adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Ia mulai memahami bahwa hidup bukanlah rangkaian kebetulan, melainkan rangkaian petunjuk dari Allah agar kita kembali kepadanya dengan hati yang lebih matang, lebih bersih, dan lebih kuat. Al-Quran menjelaskan dengan sangat jernih bahwa hidup bukan sekadar tentang bekerja, makan, tidur, mencari uang, membangun rumah, atau mengejar jabatan. Hidup jauh lebih dalam dari itu. Hidup adalah tentang mengenal siapa kita, untuk apa kita ada, dan kemana kita akan kembali. Ketika hati kita tersambung dengan tujuan hidup yang sesungguhnya, seluruh perjalanan hidup berubah. Cara kita melihat masalah berubah. Cara kita memaknai rasa sakit berubah. Cara kita menjalani hari-hari berubah. Bahkan cara kita memandang diri sendiri pun berubah. Karena itu hari ini, kita akan menyelami sebuah perjalanan batin yang panjang. Sebuah perjalanan untuk memahami tujuan hidup kita berdasarkan Al-Quran. Bukan sekadar teori, bukan sekadar dogma, tetapi sebagai sebuah hikmah yang mampu mengubah arah hidupmu, memperbaiki cara pandangmu, menguatkan hatimu, dan menenangkan jiwamu. Kita akan melangkah perlahan, satu napas demi satu napas, menyelami makna kehidupan yang sering tidak kita sadari selama ini. Hidup bukan sekadar waktu yang bergulir. Hidup adalah amanah. Hidup adalah ujian. Hidup adalah ladang amal. Hidup adalah perjalanan kembali kepada Allah. Dan hidup adalah kesempatan paling besar untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih sadar, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ketika kita bertanya, untuk apa kita diciptakan? Allah menjawabnya dengan sangat jelas. Bukan sekadar jawaban logis, melainkan jawaban yang menyentuh seluruh sisi kehidupan. Fisik, mental, emosional, dan spiritual. Karena tujuan hidup bukan hanya sesuatu yang kita ingat saat kita sedang bahagia. Tujuan hidup adalah sesuatu yang memandu kita ketika kita sedang hancur, ketika kita rasa putus asa, ketika kita kehilangan arah, ketika kita merasa tidak ada yang mengerti kita, dan ketika dunia seolah tidak berpihak kepada kita. Banyak orang merasa gelisah, merasa kosong, merasa sedih tanpa tahu apa sebabnya. Itu terjadi karena ia belum menemukan arah. Ia bekerja keras, tapi hatinya tetap lelah. Ia memiliki banyak hal, tapi jiwanya tetap kosong. Ia terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Inilah yang terjadi ketika seseorang tidak memahami mengapa ia hidup. Namun ketika seseorang mulai memahami tujuan hidupnya, ia mulai menemukan ketenangan. Ketenangan yang tidak bergantung pada uang, tidak bergantung pada pujian, tidak bergantung pada kedudukan, dan tidak bergantung pada keadaan dunia. Ketenangan itu datang dari dalam, dari kesadaran bahwa setiap langkah hidupnya terhubung dengan Allah. Al-Quran mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan tanpa tujuan. Tidak ada satupun yang diciptakan sia-sia. Bahkan rasa sakit, rasa kecewa, rasa gagal, rasa takut, dan setiap pengalaman pahit yang kita alami, semuanya memiliki makna. Semuanya adalah bagian dari pendidikan jiwa. Semuanya adalah cara Allah membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih lembut, lebih bijak, dan lebih dekat dengannya. Itulah sebabnya, hari ini, kita akan memasuki perjalanan spiritual yang mendalam. Kita akan menyelami makna tujuan hidup yang Allah sampaikan dalam Al-Quran.
Kita akan membuka ruang dalam diri kita untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita lihat. Kita akan belajar melihat hidup ini dengan mata yang baru, dengan hati yang lebih tenang, dan dengan jiwa yang lebih sadar. Hidup memiliki arah. Hidup memiliki pesan. Hidup memiliki maksud. Dan ketika kita bisa melihat semuanya dengan jelas, kita menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Bayangkan sejenak, jika setiap kejadian dalam hidupmu bukan kebetulan, jika setiap pertemuan adalah bagian dari rencana, jika setiap masalah adalah bentuk kasih sayang Allah agar kamu naik kelas, jika setiap sakit menjadi penghapus dosa dan pembersih hati, jika setiap kehilangan adalah cara Allah memuliakanmu dengan sesuatu yang lebih baik, jika setiap kegagalan adalah perlindungan agar kamu tidak terjebak pada jalan yang salah, bayangkan jika seluruh hidupmu ternyata sedang diarahkan oleh Allah untuk membentukmu menjadi manusia yang lebih kuat, lebih dalam, lebih peka, dan lebih dekat kepadanya. Ketika kita sadar bahwa hidup memiliki tujuan, kita mulai menerima diri kita. Kita mulai menghargai perjalanan kita. Kita mulai memahami bahwa segala sesuatu tidak terjadi untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mematangkan kita. Ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya adalah amanah, ia tidak lagi berjalan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan. Ia tidak lagi dipenuhi kecemasan, tetapi ketenangan. Ia tidak lagi mudah goyah, tetapi kokoh bagaikan gunung yang tidak mudah runtuh. Tujuan hidup menurut Al-Quran adalah fondasi besar bagi seluruh proses penyembuhan diri, penyembuhan mental, penyembuhan emosional, penyembuhan spiritual, bahkan penyembuhan fisik. Ketika seseorang memahami mengapa ia hidup, jiwanya menjadi lebih damai. Ketika jiwanya damai, tubuhnya ikut tenang. Ketika tubuh tenang, kesehatan menjadi lebih kuat. Banyak orang sakit bukan karena tubuhnya lemah, tetapi karena jiwanya kehilangan arah. Dan banyak orang sembuh bukan karena obat yang kuat, tetapi karena hatinya kembali bertemu dengan makna hidup yang sebenarnya. Setiap detik dalam hidup adalah kesempatan untuk kembali kepada tujuan itu. Kesempatan untuk mengenal Allah, mencintainya, mendekat kepadanya, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Tujuan hidup bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang dari mana sesuatu itu dilakukan. Ketika kamu bekerja, apakah kamu bekerja hanya untuk uang, atau untuk menghidupkan amanah? Ketika kamu berjuang, apakah kamu berjuang hanya untuk bertahan, atau untuk menguatkan jiwamu? Ketika kamu menghadapi ujian, apakah kamu merasa dihukum, atau apakah kamu menyadari bahwa Allah sedang mengajarkan sesuatu? Ketika seseorang memahami bahwa hidup adalah perjalanan kembali kepada Allah, ia menjadi pribadi yang berbeda. Ia menjadi lebih tenang menghadapi ujian, lebih syukur menghadapi nikmat, lebih sabar menghadapi sakit, dan lebih lembut menghadapi manusia. Perjalanan ini panjang, penuh hikmah, dan akan mengubah caramu memandang seluruh hidupmu. Ketika manusia memahami tujuan hidupnya, ia tidak lagi bertanya mengapa hidup terasa berat. Ia mulai melihat bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan jiwa. Ia mulai melihat bahwa setiap air mata bukan kelemahan, tetapi proses penyucian hati. Ia mulai menyadari bahwa setiap keraguan, setiap rasa tersesat, setiap ketakutan yang datang, semuanya hanyalah undangan dari Allah agar ia kembali mendekat, kembali menenangkan diri di bawah naungan kasih sayangnya. Manusia seringkali merasa hidupnya hampa bukan karena ia tidak memiliki apa-apa, tetapi karena ia tidak tahu untuk apa semuanya. Ketika seseorang memiliki uang tetapi tidak tahu tujuan hidupnya, ia tetap gelisah. Ketika seseorang memiliki keluarga tetapi tidak tahu arah hidupnya, ia tetap merasa kosong. Ketika seseorang memiliki jabatan, pendidikan, dan pengakuan sosial, tetapi tidak memahami alasan ia diciptakan, ia tetap merasa kesepian. Namun seseorang yang sederhana, yang mungkin secara dunia tidak memiliki banyak hal, bisa menjadi jauh lebih tenang hanya karena ia sadar bahwa hidupnya memiliki tujuan ilahi. Al-Quran membawa kita kepada kesadaran bahwa hidup adalah amanah. Bukan hanya amanah untuk menjalani rutinitas, tetapi amanah untuk menjadi hamba yang sadar, hamba yang mengenal Tuhannya,
hamba yang menjalani kehidupannya dengan penuh makna. Ini adalah inti dari tujuan hidup, menyadari siapa kita dan kepada siapa kita kembali. Ketika Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, banyak orang mengira ibadah hanya berarti sholat, puasa, dan ritual. Padahal ibadah adalah seluruh aktivitas yang menghadirkan Allah dalam hati. Ketika kamu jujur dalam bekerja, itu ibadah. Ketika kamu tersenyum kepada orang lain dengan niat kebaikan, itu ibadah. Ketika kamu merawat tubuhmu dengan baik, itu ibadah. Ketika kamu menolong orang meski diam-diam, itu ibadah. Ketika kamu menahan diri dari amarah, itu ibadah. Ketika kamu memaafkan meski hatimu pernah terluka, itu ibadah. Ketika kamu belajar menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih tawakal, itu ibadah. Ibadah adalah perjalanan untuk menyambungkan hati kepada Sang Pemilik kehidupan. Ketika hati tersambung, seluruh hidup menjadi ringan. Ketika hati terputus, hidup menjadi berat. Karena itu, tujuan hidup bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana hati kita hidup dalam hubungan dengan Allah. Mungkin selama ini kamu merasa capek, bukan karena tubuhmu yang lelah, tetapi karena hatimu jauh dari tujuan hidupnya. Mungkin kamu merasa kehilangan arah, bukan karena hidupmu kacau, tetapi karena hatimu belum menemukan cahaya petunjuknya. Ketika hati tersambung, semuanya berubah. Dunia yang tadinya terasa sempit menjadi luas. Pekerjaan yang tadinya terasa berat menjadi ringan. Ujian yang tadinya terasa menghancurkan menjadi penguat. Setiap manusia diuji. Tidak ada yang bebas dari ujian. Namun cara seseorang memandang ujian bergantung kepada sejauh mana ia memahami tujuan hidupnya. Orang yang tahu tujuan hidupnya tidak melihat ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai proses penyucian. Ia tidak melihat kesulitan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari level yang lebih tinggi. Ia tidak melihat kesakitan sebagai musibah, tetapi sebagai cara Allah membersihkan dosa-dosanya dan memperhalus hatinya. Jika kamu sedang sakit, ketahuilah bahwa sakitmu tidak sia-sia. Setiap rasa sakit mengandung makna. Ada yang disembuhkan tubuhmu, ada yang sedang disembuhkan jiwamu. Jika kamu sedang menghadapi masalah dalam hidup, ketahuilah bahwa masalah itu bukan akhir dari cerita. Itu adalah awal dari perubahan diri. Itu adalah tahap baru di mana Allah ingin menjadikanmu lebih matang, lebih tangguh, lebih lembut, dan lebih sadar. Tujuan hidup membuat kita mampu menerima setiap ketetapan dengan hati yang lebih lapang. Kita mulai melihat bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dekat kita kepada Allah. Kita mulai melihat bahwa keberkahan jauh lebih penting daripada jumlah. Kita mulai sadar bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada kekayaan. Kita mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia, tetapi dari hubungan kita dengan Sang Pencipta. Tujuan hidup juga membuat seseorang memiliki kompas batin. Ketika ia bingung, ia tahu kemana kembali. Ketika ia sedih, ia tahu di mana mencari ketenangan. Ketika ia gagal, ia tahu bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu. Ketika ia kehilangan, ia tahu bahwa ada hikmah yang akan ia temukan. Ketika ia jatuh, ia tahu bahwa itu bukan akhir, tetapi tanda bahwa ia harus bangkit dengan cara yang berbeda. Hidup tanpa tujuan seperti kapal tanpa arah di tengah lautan. Ia akan terus terbawa ombak, terseret angin, terombang-ambing oleh keadaan. Tapi hidup dengan tujuan seperti kapal dengan kompas. Meski badai datang, ia tetap tahu kemana harus menuju. Meski gelombang besar menghadang, ia tetap bisa menemukan jalannya. Meski gelap dan berkabut, ia tetap melangkah perlahan karena ia tahu arah kembali. Dan arah kembali kita selalu satu, Allah. Ketika kamu menyadari bahwa seluruh hidupmu mengarah kepada Allah, kamu akan mulai hidup dengan cara yang berbeda. Kamu akan lebih sabar. Kamu akan lebih tenang. Kamu akan lebih lembut menghadapi manusia. Kamu akan lebih memahami bahwa setiap orang juga sedang menjalani perjalanan hidupnya. Kamu akan lebih mudah memaafkan. Kamu akan lebih mudah bersyukur.
Kamu akan lebih mudah merasakan nikmat-nikmat kecil yang dulu terasa biasa saja. Ketika tujuan hidupmu jelas, kamu tidak lagi membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu tidak iri ketika orang lain lebih dulu sukses. Kamu tidak sedih ketika orang lain terlihat lebih bahagia. Karena kamu sadar bahwa perjalanan setiap orang berbeda. Tugasmu bukan meniru orang lain, tetapi menjalankan amanahmu dengan penuh kesadaran. Tujuan hidup juga mengubah cara kita menghadapi masa depan. Kita tidak lagi takut. Kita tidak lagi khawatir berlebihan. Kita tidak lagi merasa hidup ini menakutkan. Kita melangkah dengan yakin karena kita tahu bahwa Allah tidak mungkin meninggalkan hamba yang berjalan menujunya. Kita tahu bahwa Allah tidak membiarkan doamu jatuh sia-sia. Kita tahu bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah hilang, karena Allah menyimpannya dengan sempurna. Hidup menjadi lebih damai ketika kamu tahu bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Rencana yang penuh kasih sayang. Rencana yang tidak pernah salah. Rencana yang selalu mengarah kepada kebaikan meski kita belum memahaminya. Dan dari semua tujuan hidup yang dijelaskan dalam Al-Quran, ada satu hal penting. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk memperbaiki hati. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik hari ini dibanding kemarin. Kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang lebih kekal di akhirat kelak. Inilah perjalanan yang akan kita dalami dalam video panjang ini. Sebuah perjalanan yang mengajakmu untuk menenangkan hati, membuka pikiran, dan menemukan kembali cahaya tujuan hidup yang selama ini mungkin terlupakan. Tujuan hidup menurut Al-Quran bukan hanya konsep spiritual, tetapi juga menjadi fondasi kesehatan mental. Ketika hati seseorang kehilangan arah, ia mudah cemas, mudah takut, mudah marah, mudah tersinggung, mudah merasa tidak berguna. Tetapi ketika seseorang memahami makna penciptaannya, kecemasan itu perlahan reda. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena jiwanya menemukan pegangan. Jiwanya menemukan rumahnya kembali. Rumah jiwa bukanlah tempat fisik. Rumah jiwa adalah kedekatan dengan Allah. Ketika seseorang dekat dengan Allah, ia merasa aman. Ia merasa dilindungi. Ia merasa ditemani. Ia merasa diarahkan. Bahkan ketika tidak ada satu manusia pun yang mengerti perasaannya, ia tetap merasa tidak sendirian, karena ia tahu bahwa Tuhannya selalu bersamanya. Di dalam Al-Quran, Allah mengulang banyak kali bahwa Dia menciptakan manusia dengan tujuan. Bukan sia-sia, bukan tanpa makna. Setiap jiwa sudah membawa potensi masing-masing. Setiap jiwa membawa misi yang berbeda. Setiap jiwa membawa perannya sendiri dalam kehidupan ini. Karena itu, tidak perlu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tidak perlu merasa kurang hanya karena orang lain terlihat lebih berhasil. Tidak perlu merasa gagal hanya karena perjalanan kita lebih lambat. Tidak ada perjalanan yang sama, karena Allah telah menulis takdir setiap manusia dengan sempurna sesuai kemampuan dan kebijaksanaannya. Ketika kita memahami tujuan hidup, kita mulai sadar bahwa setiap orang berjalan di jalur yang sudah dipilihkan oleh Allah. Ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lambat. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat. Ada yang diuji dengan cobaan keluarga, ada yang diuji dengan kesuksesan dunia yang justru membuatnya lupa diri. Semua ujian adalah bentuk kasih sayang Allah, agar kita tidak jatuh pada angkuh atau putus asa. Semua ujian adalah cara Allah agar hati kita tetap hidup, tetap lembut, tetap sadar, dan tetap dekat dengannya. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa hidupmu salah jalur. Tidak ada jalur yang salah jika kamu terus kembali kepada Allah di setiap langkahnya. Jalur hidupmu adalah jalur yang Allah pilihkan untuk menguatkanmu. Tidak peduli seberapa berat, seberapa gelap, atau seberapa panjang perjalanan itu, selama kamu menjadikan Allah sebagai tujuanmu, kamu akan sampai. Kamu akan menemukan cahaya itu. Kamu akan menemukan ketenangan itu. Tujuan hidup juga membuat seseorang berhenti mengejar validasi manusia.
Banyak orang merasa hidupnya berat karena ia selalu berusaha menyenangkan orang lain. Ia takut dinilai. Ia takut diremehkan. Ia takut tidak dihargai. Ia takut gagal di mata manusia. Padahal, manusia tidak pernah berhenti menilai. Tidak peduli seberapa sempurna kamu, tetap akan ada yang tidak suka. Tidak peduli seberapa baik kamu, tetap akan ada yang salah paham. Tidak peduli seberapa tulus kamu, tetap akan ada yang menuduh. Itulah manusia. Mereka menilai berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan apa yang kamu rasakan. Tetapi ketika tujuan hidupmu adalah Allah, kamu tidak lagi hidup dari penilaian manusia. Kamu hidup dari penilaian Allah. Kamu tahu bahwa Allah melihat hatimu. Allah tahu intensimu. Allah tahu perjuanganmu. Allah tahu betapa keras kamu berusaha. Allah tahu betapa sering kamu menahan diri. Allah tahu betapa kamu mencoba bersabar meski hatimu lelah. Dan cukup itu. Cukup penilaian Allah yang menjadi tujuanmu. Dengan begitu, hidup menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi melangkah untuk disukai manusia. Kamu melangkah untuk memenuhi amanah sebagai hamba. Ketika seseorang memahami tujuan hidupnya, ia tidak lagi terjebak dalam masa lalu. Banyak orang hidup dalam penyesalan karena tidak memahami bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan spiritual. Kesalahan adalah pelajaran. Kegagalan adalah pendidikan. Luka adalah penyucian. Pengalaman pahit adalah persiapan. Semuanya bukan untuk menenggelamkanmu, tetapi untuk menaikkan derajatmu. Setiap orang yang hari ini menjadi kuat, pernah menjadi lemah. Setiap orang yang hari ini penuh kebijaksanaan, pernah melewati masa-masa kebodohan. Setiap orang yang hari ini dekat dengan Allah, pernah mengalami detik-detik di mana ia hampir jatuh, hampir larut dalam gelap, hampir menyerah. Dan Allah tidak membiarkannya tenggelam. Allah menuntunnya kembali. Allah memanggilnya dengan lembut melalui kejadian-kejadian hidup. Allah mengingatkannya melalui rasa sakit. Allah menariknya melalui kehilangan. Allah mendekatkannya melalui ujian. Semua itu terjadi agar ia kembali menemukan tujuan hidupnya. Tujuan hidup juga mengubah cara kita memaknai nikmat. Banyak orang lupa bahwa nikmat bukan hanya uang dan harta. Nikmat terbesar adalah hati yang tenang, pikiran yang damai, iman yang hidup, jiwa yang dekat dengan Allah. Ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Tidak peduli seberapa besar rumahmu, jika hatimu gelisah, kamu tetap tidak bahagia. Tidak peduli seberapa banyak uangmu, jika jiwamu kosong, kamu tetap merasa miskin. Tetapi jika hatimu tenang dan jiwamu dekat dengan Allah, seluruh hidup terasa cukup, meski dunia sedikit. Karena itu, tujuan hidup memberikan kita kacamata yang berbeda untuk melihat hidup. Kita mulai sadar bahwa dunia tidak harus sempurna. Kita tidak harus selalu menang. Kita tidak harus selalu hidup mulus. Yang penting adalah bagaimana hati kita tetap tersambung dengan Allah di tengah semua itu. Tujuan hidup juga mengajarkan kita tentang makna kesabaran. Sabar bukan sekadar menahan diri dari marah. Sabar adalah kemampuan untuk mempercayai proses Allah meski kita tidak mengerti rencananya. Sabar adalah ketika hatimu tetap yakin bahwa Allah tidak mungkin salah. Sabar adalah ketika kamu tetap melangkah meski tidak melihat jalannya. Sabar adalah ketika kamu menjaga hatimu tetap baik meski dunia terasa tidak adil. Sabar adalah ketika kamu tidak membiarkan kepahitan menjadikanmu pahit. Begitu pula dengan syukur. Syukur bukan hanya mengucap, Alhamdulillah, ketika mendapat sesuatu. Syukur adalah cara pandang. Syukur adalah kemampuan melihat nikmat Allah dalam hal-hal kecil. Syukur adalah kemampuan melihat cahaya di tengah gelap. Syukur adalah kemampuan menemukan makna dalam setiap ujian. Syukur adalah cara hati untuk tetap terhubung dengan Allah meski hidup tidak selalu sesuai keinginan. Dan ketika seseorang hidup dengan tujuan, sabar dan syukur menjadi dua sayapnya. Dengan dua sayap itu, ia terbang melewati masa sulit dan masa mudah, melewati naik turunnya kehidupan, selalu kembali kepada Allah. Hidup dengan tujuan membuat seseorang tidak lagi takut menghadapi masa depan.
Karena masa depan berada dalam genggaman Allah, bukan di tangan manusia. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika Allah menjaga kita. Tidak ada yang perlu ditakuti ketika Allah bersama kita. Tidak ada yang perlu dicemaskan ketika kita tahu bahwa apapun yang terjadi, itu adalah bagian dari rencana terbaiknya. Hidup menjadi perjalanan yang penuh makna ketika kamu sadar untuk apa kamu diciptakan. Hidup menjadi indah meski penuh ujian. Hidup menjadi ringan meski penuh beban. Karena kamu tidak lagi berjalan sendirian. Dan semakin dalam kamu memahami tujuan hidupmu, semakin dalam pula kamu mengenal dirimu sendiri. Semakin jauh kamu melangkah menuju Allah, semakin ringan dunia terasa. Karena kamu mengerti bahwa dunia hanyalah persinggahan. Tempat kita berlatih. Tempat kita mematangkan jiwa. Tempat kita mempersiapkan diri untuk pulang. Perjalanan ini masih panjang. Masih banyak ruang dalam hati yang perlu disentuh oleh hikmah Al-Quran. Masih banyak pintu makna yang perlu dibuka. Masih banyak kedalaman jiwa yang perlu dibangunkan. Tujuan hidup menurut Al-Quran juga membawa kita kepada satu kesadaran penting, bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa sadar kita melangkah. Banyak orang berlari mengejar dunia begitu cepat, sampai mereka lupa menikmati perjalanan. Mereka lupa merasakan hadirnya Allah dalam setiap napas. Mereka lupa mensyukuri detik-detik kecil yang sebenarnya penuh rahmat. Mereka lupa bahwa hidup bukan perlombaan keberhasilan, tetapi perjalanan kesadaran. Ketika seseorang memahami tujuan hidupnya, ia mulai melangkah dengan tenang. Ia tidak tergesa. Ia tidak berlomba dengan orang lain. Ia tidak gelisah jika pencapaian orang lain datang lebih cepat. Ia tidak iri jika orang lain mendapatkan sesuatu yang belum ia miliki. Ia yakin bahwa rezeki setiap orang sudah ditetapkan dan akan datang tepat pada waktunya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Semuanya sesuai dengan waktu terbaik menurut Allah. Dan salah satu tujuan hidup terbesar yang dikatakan Al-Quran adalah, hidup ini untuk diuji, agar terlihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak, tetapi paling baik. Bukan paling terkenal, tetapi paling tulus. Bukan paling terlihat, tetapi paling ikhlas. Allah tidak meminta kita sempurna. Allah hanya meminta kita mencoba. Maka jika hidup terasa berat, bukan berarti Allah ingin menghancurkanmu. Tapi karena Allah ingin melihat seberapa kuat hatimu bertahan, seberapa tulus jiwamu berusaha, seberapa dalam kamu bersandar kepadanya. Beratnya hidup bukan ukuran cinta Allah. Terkadang justru ujian besar adalah tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu lebih tinggi. Terkadang perjalanan paling gelap adalah jalan yang menuntunmu pada cahaya paling terang. Dan lihatlah bagaimana hati manusia bekerja. Ketika hidup nyaman, manusia sering lupa. Ketika semuanya berjalan baik, manusia sering lalai. Tetapi ketika hatinya diuji, ia mulai kembali mengingat. Ia mulai kembali berdoa. Ia mulai kembali mendekat. Ia mulai kembali menyebut nama Allah dengan tulus. Inilah yang dimaksud bahwa ujian adalah bentuk kasih sayang. Karena melalui ujian, hati manusia kembali hidup. Tujuan hidup juga mengingatkan kita bahwa tidak ada hal yang terjadi secara acak. Semua yang datang kepadamu datang dengan izin Allah. Semua yang pergi darimu pergi dengan izin Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa pengetahuannya. Apalagi air mata seorang hamba yang berjuang. Apalagi bisikan doa seorang hamba yang sedang kesepian. Apalagi harapan seorang hamba yang sedang menunggu takdir terbaiknya. Semuanya dilihat oleh Allah. Semuanya dicatat. Semuanya dihargai. Ketika kamu memahami bahwa hidup ini bukan kebetulan, kamu mulai melihat bahwa setiap kejadian membawa pesan. Kamu mulai melihat tanda-tanda dari Allah yang selama ini mungkin tidak kamu mengerti. Hari-hari yang terasa berat mengajarkanmu arti kesabaran. Hari-hari yang penuh nikmat mengajarkanmu arti syukur. Hari-hari yang terasa kosong mengajarkanmu arti keikhlasan. Hari-hari yang penuh kehilangan mengajarkanmu arti keteguhan. Semuanya terjadi bukan tanpa alasan. Semuanya adalah potongan-potongan perjalanan menuju hati yang lebih matang.
Dan hati yang matang adalah hati yang dekat dengan Allah. Hati yang tidak lagi mudah runtuh. Hati yang tidak lagi mudah digoyahkan oleh keadaan. Hati yang sudah menemukan titik tenangnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingatnya hati menjadi tenang. Banyak orang mencari ketenangan di luar, pada harta, pada jabatan, pada hubungan, pada pujian, pada dunia. Tapi mereka justru semakin gelisah, karena ketenangan tidak berada di luar diri. Ketenangan berada di dalam hati, dan hati tidak akan tenang sampai ia kembali kepada Sang Penciptanya. Tujuan hidup adalah jalan kembali itu. Jalan untuk menemukan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh dunia. Jalan untuk menemukan kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan oleh masalah. Jalan untuk menemukan cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh gelap apapun. Ketika hati seseorang dipenuhi tujuan hidup, ia menjadi manusia yang damai. Tidak tergesa mengejar dunia. Tidak sombong ketika dunia datang. Tidak putus asa ketika dunia pergi. Ia hidup dengan kesadaran bahwa dunia hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Akhiratlah tujuan, dan Allah adalah pemandu perjalanan itu. Dan perjalanan ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. Tujuan hidup juga mengajarkan kita bahwa kita diciptakan untuk membawa kebaikan. Bahwa hidup seseorang bisa menjadi cahaya untuk hidup orang lain. Bahwa kata-kata sederhana bisa mengangkat hati seseorang yang sedang jatuh. Bahwa senyuman ringan bisa menjadi penawar bagi jiwa yang sedang sedih. Bahwa satu tindakan kecil bisa menjadi jalan hidayah bagi seseorang. Dan semua itu adalah bagian dari ibadah. Setiap manusia adalah saluran kebaikan jika ia mau. Tidak harus besar. Tidak harus terkenal. Tidak harus sempurna. Cukup menjadi versi terbaik dirimu hari ini. Cukup melakukan sedikit kebaikan setiap hari. Cukup menjaga hati agar tetap lembut. Cukup hidup dengan penuh kesadaran. Allah tidak meminta kita menaklukkan dunia. Allah hanya meminta kita menaklukkan hati kita sendiri. Karena jika hati sudah tunduk kepada Allah, seluruh hidup akan mengikuti. Tujuan hidup juga mengajarkan kita tentang makna kebebasan sejati. Banyak orang merasa bebas ketika mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi sejatinya, itu bukan kebebasan. Itu adalah keterikatan terhadap hawa nafsu. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa memilih apa yang diridhai Allah, meski itu tidak mudah. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa menahan diri dari yang tidak baik, meski itu menggoda. Kebebasan sejati adalah ketika kita tidak diperbudak oleh dunia, oleh keinginan manusia, oleh penilaian orang lain, oleh rasa takut, atau oleh masa lalu. Kebebasan sejati adalah ketika hati hanya tunduk kepada Allah. Karena hanya ketika hatimu tunduk kepada Allah, kamu tidak lagi takut pada apapun selainnya. Kamu tidak lagi cemas pada apa yang belum terjadi. Kamu tidak lagi hancur oleh apa yang sudah terjadi. Kamu tidak lagi kehilangan dirimu sendiri dalam hiruk-pikuk dunia. Dan ini semua hanya mungkin ketika kamu memahami tujuan hidupmu. Perjalanan ini belum selesai. Masih ada kedalaman yang lebih luas untuk dijelajahi. Masih ada hikmah yang perlu dibuka. Masih ada ruang dalam dirimu yang perlu disentuh oleh cahaya makna. Tujuan hidup juga mengajarkan kita untuk melihat diri kita dengan cara yang lebih jernih. Banyak orang melihat dirinya hanya dari kekuatan fisik, jabatan, pekerjaan, atau status dunia. Mereka lupa bahwa hakikat diri manusia jauh lebih dalam dari itu. Manusia bukan hanya tubuh yang berjalan, tetapi jiwa yang membawa cahaya. Manusia bukan hanya makhluk dunia, tetapi makhluk spiritual yang sedang belajar, sedang ditempa, sedang mendewasa. Tubuh mungkin lemah, tetapi ruh bisa sangat kuat. Dunia mungkin membatasi, tetapi jiwa bisa bebas. Al-Quran mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan dengan kemuliaan. Bukan kemuliaan yang muncul dari pujian manusia, tetapi kemuliaan yang muncul dari ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Jika manusia memahami apa yang Allah berikan kepadanya, ia tidak akan merendahkan diri. Ia tidak akan merasa tidak berharga. Ia tidak akan merasa hidupnya sia-sia.
Ia tahu bahwa ia adalah ciptaan yang membawa potensi besar. Potensi untuk mencintai, memaafkan, menguatkan, membangun, menyembuhkan, dan menjadi cahaya bagi dirinya sendiri serta bagi orang lain. Namun potensi itu hanya tumbuh ketika seseorang memahami tujuan hidupnya. Jika seseorang hidup tanpa arah, potensi itu tetap terkunci. Tapi ketika seseorang tahu bahwa hidupnya adalah ibadah, setiap langkah menjadi bermakna. Ketika seseorang tahu bahwa hidupnya adalah ujian, setiap kesulitan menjadi peluang untuk tumbuh. Ketika seseorang tahu bahwa hidupnya adalah amanah, setiap tindakan menjadi tanggung jawab. Ketika seseorang tahu bahwa hidupnya adalah perjalanan pulang, setiap detik menjadi kesempatan. Dengan kesadaran ini, seseorang tidak lagi melarikan diri dari diri sendiri. Banyak orang tidak bahagia bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena mereka tidak mengenal diri mereka sendiri. Mereka sibuk berlari dari luka-luka lama. Mereka menutup mata dari ketakutan dalam dirinya. Mereka menekan rasa sakit, berharap semuanya hilang. Padahal, penyembuhan terjadi bukan ketika kita lari dari diri sendiri, tetapi ketika kita kembali memeluk diri sendiri dengan penuh kasih sayang. Ketika seseorang memahami tujuan hidupnya, ia juga memahami bahwa diri sendiri adalah amanah yang harus ia rawat. Ia belajar merawat tubuhnya karena tubuh adalah titipan. Ia belajar merawat pikirannya karena pikiran adalah alat memahami hidup. Ia belajar merawat emosinya karena emosi adalah ladang latihan kesabaran. Ia belajar merawat hatinya karena hati adalah tempat cahaya Allah menetap. Inilah bentuk ibadah yang sangat halus, namun sangat dalam, ibadah merawat diri sendiri sebagai ciptaan Allah yang bernilai. Tujuan hidup juga mengajarkan kita untuk menata ulang cara kita melihat waktu. Banyak orang menganggap waktu sebagai musuh, sesuatu yang selalu kurang, selalu cepat berlalu, selalu membuat kita kejar-kejaran dengan kenyataan. Namun dalam Al-Quran, waktu adalah amanah. Allah bersumpah dengan waktu karena waktu adalah bagian dari ujian hidup. Waktu yang kamu miliki bukan sekadar angka, tetapi napas yang membawamu lebih dekat kepada Allah. Ketika kamu memahami tujuan hidupmu, kamu mulai menggunakan waktu dengan bijak. Kamu berhenti menunda kebaikan. Kamu berhenti mengatakan, nanti kalau sudah siap. Kamu tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Kamu mulai menghargai detik-detik kecil yang dulu kamu abaikan. Kamu mulai melihat bahwa setiap hari membawa kesempatan baru untuk berubah, untuk mendekat, untuk menyembuhkan diri, untuk memperbaiki hati. Dan setiap kali kamu jatuh, kamu tahu bahwa kamu tidak perlu menunggu besok untuk bangkit. Kamu bisa mulai hari ini, bahkan mulai saat ini. Allah tidak melihat seberapa banyak kamu jatuh, tetapi seberapa banyak kamu bangkit. Allah tidak meminta kamu berjalan cepat, tetapi berjalan dengan arah yang benar. Tujuan hidup juga mengubah cara kita melihat kesuksesan. Banyak orang mendefinisikan sukses sebagai kekayaan, jabatan, atau pengakuan. Namun dalam Al-Quran, sukses sejati adalah ketika seseorang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dari kesombongan, hati yang tidak diperbudak oleh dunia, hati yang penuh iman, hati yang lembut, hati yang yakin, hati yang selalu mencari ridha Allah. Inilah kesuksesan sejati. Kesuksesan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kesuksesan yang tidak bisa hilang hanya karena keadaan berubah. Jika seseorang memahami tujuan hidupnya, dia tidak lagi terobsesi mengejar dunia. Dia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap bermimpi. Tapi bukan untuk memuaskan ego, bukan untuk membandingkan diri dengan orang lain, bukan untuk mendapatkan pujian, melainkan untuk menjalankan amanah, untuk menjadi manusia yang memberi manfaat, untuk memperkuat jiwanya, untuk mendekat kepada Allah. Dan inilah rahasia besar dalam hidup. Ketika hati dekat dengan Allah, dunia menjadi kecil, tetapi hidup menjadi besar. Ketika seseorang jauh dari Allah, dunia menjadi besar, tetapi hidup menjadi sempit. Banyak orang merasa sempit bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena mereka kehilangan hubungan dengan Allah.
Namun ketika seseorang mulai menghidupkan tujuan hidupnya kembali, melalui ibadah, melalui doa, melalui kesadaran, ruang di dalam hatinya menjadi luas. Ia merasakan kelapangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tujuan hidup juga membuat seseorang lebih tahan banting. Ia tidak mudah runtuh oleh kesedihan. Ia tidak mudah hancur oleh kehilangan. Ia tidak mudah patah oleh kegagalan. Bukan karena ia tidak merasa sakit, tetapi karena ia tahu bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ia belajar menerima apapun yang terjadi dengan hati yang ridha, bukan karena ia pasrah tanpa usaha, tetapi karena ia percaya bahwa apapun yang dipilih Allah untuknya adalah yang terbaik. Ridha bukan berarti berhenti berusaha. Ridha adalah menerima dengan hati yang tenang hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ridha adalah bentuk tertinggi dari kepasrahan kepada Allah. Ketika seseorang mencapai ridha, ia tidak lagi memberontak pada takdir. Ia tidak lagi menghitung-hitung apa yang hilang. Ia memasrahkan semuanya kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Dan inilah puncak kedamaian. Dalam perjalanan memahami tujuan hidup, seseorang juga mulai memahami bahwa dirinya bukan hanya bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri, tetapi juga terhadap hubungan dengan manusia lain. Setiap kali ia berkata yang baik, ia sedang beribadah. Setiap kali ia menahan amarah, ia sedang beribadah. Setiap kali ia memaafkan, ia sedang melepaskan beban yang menghalangi cahayanya. Setiap kali ia membantu seseorang, ia sedang membangun kebaikan yang kelak kembali kepadanya. Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Agar mereka saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Agar mereka saling mendukung, bukan saling merusak. Ketika seseorang memahami tujuan hidupnya, ia berhenti menyakiti orang lain. Ia berhenti berkata kasar. Ia berhenti meremehkan. Ia berhenti menebarkan kebencian. Karena ia sadar bahwa setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap tindakan akan kembali kepada dirinya kelak. Dan yang paling indah adalah ketika seseorang memahami tujuan hidupnya, ia mulai membuka pintu-pintu cahaya yang Allah sediakan dalam hati manusia. Pintu sabar, pintu syukur, pintu tawakal, pintu ridha, pintu cinta, pintu iman, pintu kesadaran. Setiap pintu yang terbuka membawa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan semakin banyak pintu yang terbuka, semakin dalam ia merasakan bahwa hidup ini adalah karunia besar. Bukan hukuman, bukan beban, tetapi anugerah. Perjalanan memahami tujuan hidup adalah perjalanan yang tidak memiliki akhir. Semakin jauh kamu berjalan, semakin banyak kamu temukan. Semakin dalam kamu menyelami, semakin besar hatimu menerima. Dan semakin lama kamu menjalani perjalanan ini, semakin kamu sadar bahwa Allah selalu bersamamu. Selalu. Bahkan ketika kamu merasa sendiri, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu merasa tidak layak, Allah tetap memanggilmu dengan lembut. Bahkan ketika kamu merasa hatimu gelap, Allah tetap menyalakan cahayanya sedikit demi sedikit agar kamu kembali melihat arah. Perjalanan panjang kita dalam memahami tujuan hidup membawa kita kepada satu kesimpulan besar, bahwa hidup ini bukan sekadar kumpulan peristiwa acak, bukan sekadar rutinitas tanpa arah, bukan sekadar perjuangan yang melelahkan. Hidup ini adalah dialog antara hati kita dan Allah. Hidup ini adalah panggilan untuk kembali mengenali siapa kita dan untuk apa kita dihadirkan di dunia ini. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk mengurus dunia, sampai lupa bahwa dunia hanya tiket perjalanan. Kita melihat dunia sebagai tujuan, padahal dunia hanyalah jalan. Kita mengejar apa yang terlihat, padahal yang paling berharga adalah apa yang tidak terlihat. Iman, ketenangan, kedekatan kepada Allah, dan kemurnian hati. Dan setelah semua pembahasan panjang ini, ada satu pesan besar yang perlu kita pegang erat-erat. Hidupmu tidak pernah sia-sia. Dirimu tidak pernah salah hadir. Setiap langkahmu, setiap air matamu, setiap doa yang kamu bisikkan, semuanya adalah bagian dari perjalananmu menuju Allah. Jika hari ini kamu sedang berada dalam masa gelap,
ketahuilah bahwa gelap bukan akhir. Gelap adalah tempat di mana cahaya kelak tampak paling terang. Jika hari ini kamu sedang merasa lelah, ketahuilah bahwa Allah melihat lelahmu, mendengar keluhanmu, dan menerima setiap bisikan kecil yang kamu tahan dalam diam. Jika hari ini kamu sedang merasa tidak berdaya, ketahuilah bahwa kelemahan itu bukan aib. Ia adalah jalan di mana Allah ingin kamu bersandar kepadanya lebih dalam lagi. Tidak ada satupun dari perjalananmu yang terbuang percuma. Tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada air mata yang turun tanpa dihitung. Tidak ada kebaikan kecil pun, sekecil apapun itu, yang hilang dalam catatan Allah. Hidupmu adalah rangkaian hikmah yang sedang disusun sedikit demi sedikit oleh Zat yang Maha mengetahui segala isi hatimu. Dan apapun tujuan hidup yang telah kita gali dari Al-Quran, ibadah, ujian, amanah, perjalanan pulang, memperbaiki hati, menjadi hamba yang sadar, semuanya bermuara pada satu titik. Allah menginginkan yang terbaik untukmu. Selalu. Bahkan ketika kamu merasa tidak pantas. Bahkan ketika kamu merasa hina. Bahkan ketika kamu merasa jauh. Kasih sayang Allah melampaui seluruh kesalahanmu. Rahmatnya mendahului murkanya. Pintunya selalu terbuka, tidak peduli seberapa banyak kamu jatuh. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah melangkah. Pelan tidak apa-apa. Sedikit tidak apa-apa. Yang penting arahmu benar. Yang penting hatimu tetap menuju Allah. Selama arahmu benar, kamu akan sampai. Tidak peduli betapa panjang perjalananmu. Tidak peduli seberapa banyak rintangan yang kamu lalui. Tidak peduli seberapa sering kamu jatuh bangun. Allah lebih dekat dari segala yang kamu takutkan. Allah lebih lembut dari segala luka yang kamu simpan. Allah lebih mengerti dari segala kegelisahan yang tidak pernah kamu ceritakan. Dan ketika suatu hari nanti kita menutup mata dan kembali kepadanya, kita akan menyadari bahwa seluruh perjalanan ini, setiap suka, duka, harapan, kehilangan, tangis, doa, semuanya adalah bentuk cintanya yang menyamar dalam berbagai rupa. Semuanya adalah cara Allah menuntun kita pulang dengan hati yang lebih bersih, jiwa yang lebih kuat, dan iman yang lebih matang. Maka tenangkanlah hatimu. Hidup yang sedang kamu jalani ini memiliki arah. Kamu sedang berada dalam rencana Allah. Kamu sedang berjalan di bawah pengawasannya, dalam pelukannya, dalam penjagaannya. Tidak ada langkahmu yang terlewat darinya. Tidak ada air matamu yang tidak ia catat. Tidak ada doamu yang diabaikan. Kembalikan hatimu kepada tujuan hidup yang sejati, menjadi hamba yang mengenal Allah, mencintainya, dan kembali pulang kepadanya dengan hati yang selamat. Dan ketika tujuan itu hidup di dalam dirimu, seluruh hidupmu akan berubah. Dunia tidak lagi menakutkan. Masa depan tidak lagi gelap. Hati tidak lagi kosong. Jiwa tidak lagi rapuh. Kamu hidup dengan kesadaran bahwa Allah bersamamu. Selalu. Tanpa pernah meninggalkanmu sedetik pun. Semoga setiap langkah hidup kita menjadi ibadah. Semoga setiap ujian menjadi pendewasaan. Semoga setiap napas menjadi syukur. Semoga setiap detik mendekatkan kita kepada Allah. Semoga kita kembali kepadanya kelak dengan hati yang penuh cahaya, penuh iman, penuh ketenangan. Inilah makna terdalam dari tujuan hidup yang diajarkan Al-Quran. Hidup bukan untuk menaklukkan dunia. Hidup adalah untuk menemukan Allah. Dan siapa yang menemukan Allah, maka ia telah menemukan segala yang ia cari. Jika setelah mendengar perjalanan panjang ini hatimu terasa lebih tenang, lebih mengerti arah hidup, atau lebih dekat dengan Allah, maka jangan biarkan pesan ini berhenti di dirimu saja. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Mungkin ada hati yang sedang rapuh, sedang hilang arah, atau sedang berjuang sendirian, dan kata-kata sederhana ini bisa menjadi cahaya untuk mereka. Jangan lupa tekan tombol suka agar YouTube tahu bahwa konten seperti ini perlu diteruskan kepada lebih banyak orang. Dan jika kamu ingin terus menemani perjalanan penyembuhan batinmu, perjalanan imanmu, dan perjalanan menemukan tujuan hidupmu, silakan berlangganan channel ini. Klik loncengnya, agar setiap kali ada video baru, kamu menjadi orang pertama yang menerimanya. Siapa tahu itu adalah pesan yang Allah ingin kamu dengar hari itu.
Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga Allah menjaga langkahmu, menenangkan hatimu, dan menuntunmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.